Lukas 16 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini kan sederhana kan? Sederhana. Ini latihannya. Harus setia dalam perkara yang kecil. Ini latihan. Kalau dalam perkara kecil pun kita tidak setia, mau bagaimana Tuhan berikan perkara yang besar? Bukan dia, oh aku hamba Tuhan, aku Allah Tuhan, aku penyaksi, aku pendoa, oh aku cuma jemaat. Tidak begitu. Tapi semua kita sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah murid Kristus. Tapi kalau murid ada yang naik kelas, ada yang tidak naik kelas, kan gitu. Ini masalahnya. Murid sih murid. Tapi kalau kontennya 3 terus mau bagaimana? Kalau 5 terus mau bagaimana? Kan nggak naik kelas. Tiap tahun tinggal, tiap tahun tinggal, tiap tahun tinggal. Mau bagaimana? Ini yang menjadi masalah. Murid sih murid. Tapi kalau dia setia dalam perkara yang kecil, maka dia dipercayakan dalam perkara yang besar. Sebab apa kata Kolose 2 ayat 17 ayat 18? Kamu adalah bayangan untuk hari yang akan datang. Tapi kalau sekarang pun kita tidak mampu menjadi bayangannya, mau bagaimana? Mau bagaimana coba? Masa bayangan saya perempuan? Contohnya kan begitu. Bayangan saya Bapak Mael? Kan gak mungkin. Kalau bayangan saya, pasti saya. Tuhan Yesus begitu, maka kata Tuhan Yesus kita segambar. Tuhan Yesus bilang kita segambar. Kita adalah bayangan Tuhan. Tapi kalau bayangan itu kan sudah pasti sama. Coba siapa yang gak sama dirinya dengan fotonya? Masa foto saya nanti bersanggul? Kan gak kan? Pas pula sanggul telembu besar. Sudah pun begitu. Makanya anak-anak pun kadang ditanya orang, pas sekali bayangan bapaknya. Anak siapa ini? Kan begitu. Oh anak siapa anu katanya. Kenapa? Dia bayangannya. Saudara pun dan saya begitu. Kita adalah bayangan Kristus. Bayangan yang akan datang. Jadi makanya dikatakan harus setia dalam perkara kecil. Sebab apa? Tuhan Yesus mulai dia lahir sampai dia naik ke surga tetap setia. Ada 5 rangkaian Tuhan. Pertama lahir, kedua mati, ketiga bangkit, keempat naik, tinggal satu lagi yang belum turun ke surga. Turun ke dunia. Tinggal satu lagi. 4 sudah digenapi. Tinggal satu lagi. Kalau penghitung waktu sudah ini 1 hari lebih. Coba 4.000 tahun sebelum Masehi, 2.000 tahun sesudah Masehi. Beranikah kita bermain-main? Mana yang mau kita pertahankan? Kalau dunia kata firman Tuhan hanya 70, 80.
Kalau di surga bukan 2 miliar tahun, 3 miliar tahun, 4 miliar tahun, tidak. Tapi selama-lamanya. Makanya kata Tuhan harus dipersingkat. Kalau tidak, kata umat pilihan pun hampir-hampir tidak selamat. Makanya umur manusia sudah 4 kali diubah Tuhan. Pertama, manusia diciptakan tidak mati-mati. Siapa yang sini sudah 80 umurnya? Sudah 80 di nggak 80 umur no? Coba kan? Apa katanya tadi di depan? Lupa aku pujianku pun. Saya pergi ke Ambon kemarin 7 kali naik turun pesawat, baru sampai pulang. Kadang-kadang sampai di atas gelap semua. Di atas pesawat itu gelap. Tengok dari jendela pesawat itu gelap. Wah, terjatuh ibu bagaimana ya, tendangnya yang listrik ada bagaimana. Saya sepasang saja sama Tuhan. Harus menjaga hatinya dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Lakukan apa yang kata Tuhan. Maka Tuhan arahkan kita ke dalam tempat yang benar. Yang sehari pun bisa tidak. Buktinya di Kamajaya sana sering ada pengakuan. Bukan dosa aku yang ini bukan satu-satu ditambahkan. Semuanya. Tapi dengan catatan kalau kita mencari Allah, diberkati kita masuk surga. Tapi kalau kita cari sendiri, nggak mencari Allah, bagaimana coba? Bagaimana? Terbeleng. Makanya Natal demi Natal tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya, memang keras sedikit hari ini kan begitu. Tapi supaya kita ke surga kan tidak apa-apa kan. Kalau nggak bisa saya bikin lembut-lembut hari ini, cerita berkat saya bisa, diberkatilah keluar masuk. Rajinlah kamu. Anak-anakmu tumbuh seperti pohon zaitun. Kan bisa. Menolak Tuhan, dia buang ke dunia ini. Dicari, tidak. Malah sudah disediakan hukuman baginya. Pertama Adam dan Hawa dicari Tuhan. Hai Adam, hai, mana kau? Katanya sembunyi. Hai Adam, hai Hawa, di mana kau? Sembunyi. Kami takut. Lalu Tuhan Yesus lagi, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak mau. Tapi panggilan ketiga, berhati-hati. Ketika Yesus datang, itu panggilan ketiga. Itu panggilan ketiga. Di sana nanti baru kita mengerti mana domba kedar, begitu. Mana domba yang sebenarnya. Maka di sana terdapat kertak gigi katanya. Kita berhati-hati. Makanya harus kita ingat bagaimana kasih Tuhan itu, kita ingat juga bagaimana kekejamannya. Baik apa? Supaya kita dapat dipercaya. Kalau dikatakan 1 Korintus 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Supaya kita dapat dipercayai.
Ini enggak, kita pula jadi batu sandungan. Sebab apa? Siapa yang mempunyai roh Kristus, dia milik Kristus. Siapa yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Itu kata Roma 8 ayat 9. Makanya seperti saya katakan tadi, nah sekolah ada sekolah juga. Siapa yang memiliki roh Kristus, katanya dia milik Kristus. Siapa yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Mengenai bayangan tadi, Kolose pasal yang kedua ayat 17 dan 18. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Mari, karena kita ini adalah bayangan, wujudnya adalah Kristus. Kan kita ada bayangan kita, wujudnya siapa? Kita. Kan begitu. Kalau nggak ada kita, nggak ada bayangan kita. Kita pun demikian. Kita adalah bayangan Kristus. Wujudnya siapa? Kristus. Kuasanya nggak ada lagi. Bukan firman Tuhan ini, bukan bacaan ini. Tapi kuasa firman Tuhan ini tidak ada lagi. Ngeri kan? Ngeri ini pulang itu. Itu bahaya kan? Kan itu kata-kata istilah zaman sekarang. Ngeri ini kok langdi juga. Mau mentok yang bukan mau iya itu bikin nanti. Mau gagal. Jadi inilah pentingnya supaya kita mengerti siapa hidup kita, mengerti untuk apa kita Natal ini. Bukan hanya sekedar hadir ketawa-ketawa nanti bagi jeda makan